Halo sahabat sehat apotekku, jadi kembali lagi di podcast Apotekku, di mana kita akan membahas terkait informasi kesehatan dan juga obat-obatan. Nah, tentunya di podcast kali ini kita akan membahas salah satu topik, yaitu tentang vitamin C. Tapi bukan cuma soal kekurangan vitamin C bisa bikin sariawan, tapi kita akan membahas kenapa nih sariawan ini bisa terus muncul dan apa hubungannya dengan tubuh kita dan juga bagaimana cara kita untuk mengatasinya dari akarnya biar nggak terus muncul lagi. Dan tentunya kita akan membahas topik ini bersama salah satu apoteker yang ada di Apotekku. Langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini. Halo sahabat sehat Apotekku, perkenalkan saya Meli yang sedang bertugas di Apotekku Dalung Permai. Gimana nih Kak kabarnya? Halo Astungkara, baik Kak. Oke nih Kak, kalau boleh tahu kesibukan Kakak akhir-akhir ini ngapain aja nih Kak? Wah, kalau ditanya kesibukan, sibuk banget ya Kak, karena udah pasti ya tentunya kita berkecimpung di apotek, nggak jauh-jauh dari pelayanan kepada pasien. Nah, selain itu, karena saya dapat bertugas di Apotekku Dalung Permai, yang dimana Apotekku Dalung Permai ini baru berdiri sekitar kurang lebih 3 minggu, jadi saya sendiri dan dengan tim lainnya itu sedang berusaha untuk memperkenalkan Apotekku Dalung Permai di sekitaran Dalung Permai, seperti itu Kak. Mungkin biar sahabat sehat Apotekku di rumah tahu nih Kak, untuk dasarnya sebenarnya vitamin C ini apa nih Kak? Vitamin C itu nama lainnya itu asam askorbat Kak ya, jadi sebenarnya banyak banget fungsinya, kalau dibilang luas banget fungsi dari vitamin C itu. Nah, salah satunya itu sebagai antioksidan. Antioksidan itu berfungsi sebagai, bisa dibilang singkatnya itu melawan sel radikal bebas. Ketika sudah antioksidan di dalam tubuh kita sudah kuat, jika terada radikal bebas itu sangat mampu untuk menanggulangi, seperti itu Kak singkatnya. Terus kalau lainnya itu, selain dia sebagai radikal, antioksidan bisa sebagai imunitas tubuh, kemudian menjaga segala kesehatan gigi dan mulut, karena banyak faktor nanti ketika kekurangan vitamin C akan ada gejala-gejala ringannya, seperti itu Kak. Oke nih Kak, berarti multifungsi banget nih Kak ya. Oke Kak, kenapa nih Kak tubuh kita tuh nggak bisa memproses vitamin C sendiri Kak? Dulu manusia itu bisa bikin memproduksi vitamin C sendiri, namun karena ada mutasi genetik, jadi harus dibantu dengan suplemen atau enggak asupan dari buah dan sayur untuk membantu memperbanyak vitamin C kita. Oke Kak, kalau misalnya kita kekurangan vitamin C nih Kak, untuk jangka panjangnya itu ada efeknya nggak sih Kak? Kalau kekurangan vitamin C, bisa terjadi gusi berdarah atau enggak sulit, luka kecil itu sulit sembuh. Untuk jangka panjangnya, kalau udah sulit sembuh lukanya itu bahkan di awal dari kecil, jangka panjang dia nggak sembuh bahkan bisa terjadi infeksi ya kayak awalnya itu dia bahkan infeksi ringan, kemudian kalau udah masih nih dalam kita nggak sadar kalau bahwa kita itu kekurangan vitamin C pada saat mengalami gejala ringan itu, dan berkelanjutan dia bisa menjadi infeksinya semakin berat ataupun sariawannya yang nggak sembuh atau nggak gusinya sering berdarah. Jadi awalnya tuh dia mungkin kalau sudah disadari dirinya itu kekurangan vitamin C, ketika pada saat sariawan itu bahkan dibantu dengan asupan sayuran dan buah-buahan itu akan lebih cepat ya proses penyembuhannya Kak. Namun ketika kita tidak aware dengan tubuh, kita tidak sadar kalau itu alarm dari tubuh, akan terjadi berkelanjutan. Misal seperti sariawannya itu nggak sembuh-sembuh nih dalam jangka waktu berminggu-minggu sampai berbulan-bulan, atau nggak ada luka atau gimana, luka kecil yang berkelanjutan yang nggak sembuh itu bahkan terjadi infeksi berat. Gimana sih cara kita tahu kalau asupan vitamin C kita ini cukup Kak? Dengan cara rutin nih Kak, rutin kombinasi antara kalau misalnya kita nggak suka, sebenarnya vitamin C itu gampang banget sih nyarinya Kak, dari keseharian pribadi, keseharian sehari-hari itu bisa dari buah atau nggak dari sayuran. Buah salah satunya itu misalnya jeruk, atau nggak buah kiwi, atau nggak sayur itu misalnya sayur yang lain seperti wortel atau nggak yang lainnya, itu bisa kita dapatkan di kehidupan kita sehari-hari. Namun kadangkala manusia itu kan nggak seneng ya dengan rasa ataupun bagaimana cara mengonsumsinya, itu bisa kita rubah dengan cara jadikan jus seperti itu Kak ya. Untuk kita memastikan itu cukup, mungkin dengan cara rutin mengonsumsi buah, bisa kita selingi, misalnya pagi nih kita buat jus, kemudian siang kita jadikan smoothie, kemudian malamnya kita makan secara langsung atau nggak dijadikan salad seperti itu. Dan kalau misalnya bisa dibantu juga dengan suplemen, kalau seandainya kita nggak mumpuni untuk melakukan atau membuat smoothie atau apa, bisa dibantu dengan suplemen. Tetapi alangkah baiknya dikombinasi Kak, karena kalau dari suplemen itu sendiri tidak, kadang kandungannya hanya vitamin C itu aja. Kalau dari buah dan sayur itu udah ada antioksidannya langsung, seperti itu.
Oke Kak, kita kan udah makan makanan yang kayak akan vitamin C nih Kak. Terus kita juga udah konsumsi suplemen gitu. Kalau misalnya kan kita berpikir nih Kak, banyakin aja nih makan vitamin C biar asupan vitamin C kita ini cukup. Sebenarnya itu tuh bagus atau enggak nih Kak? Kalau kelebihan secara umum apapun yang berlebihan itu tidak bagus kan Kak ya. Jadi kalau itu pun vitamin C kalau berlebihan pun juga tidak bagus. Maka dari itu idealnya itu per hari vitamin C itu untuk dewasa idealnya itu sekitar untuk wanita 75 mg. Kalau untuk pria itu sekitar 90 mg. Jadi bisa kita batasi dengan cara jangan terlalu banyak. Jadi boleh kita mengonsumsi setiap hari tapi jangan terlalu banyak, ya udah misalnya cukup dengan satu hari satu buah gitu, misalnya satu pagi misalnya satu seperti itu. Jadi karena kalau kelebihan juga nggak bagus untuk kesehatan kita sendiri. Oke Kak, mungkin dari pengalaman pribadiku dan mungkin dari sahabat sehat apotekku di rumah mungkin juga merasakan hal yang sama nih Kak. Kenapa sih kalau misalnya kita kayak kekurangan vitamin C itu bisa menyebabkan sariawan? Di awal tadi vitamin C itu merupakan imunitas tubuh ya Kak ya, salah satunya itu antioksidan. Jadi ketika ke vitamin C kita kurang, imunitas tubuh kita pasti akan menurun kan Kak ya. Nah bisa dikatakan seperti pembentukan kolagen tuh. Misalnya vitamin C ibaratkan seperti semen. Jadi kalau semen pada bangunan itu dia kurang atau nggak komplit nih dasarnya, otomatis kan pada rapuh tuh. Nah nanti ketika kakaknya kekurangan vitamin C, imunitas tubuh kakak berkurang. Kemudian kaitannya dengan sariawan itu kayak imunnya tuh udah nggak bagus gitu loh Kak. Jadi ketika ada makan yang pedas-pedas, habis itu yang apalagi yang banyak kandungan micinnya tuh Kak ya, jadi lebih cepat dia untuk kena sariawan. Oke, mungkin kalau dilihat dari faktor lain nih Kak, mungkin selain dari makanan tadi yang mungkin kebanyakan micinnya, kita sering makan pedas, ada nggak sih Kak dari faktor luar mungkin yang bisa menyebabkan sariawan? Kalau dari faktor lain dari luar itu berkesinambungan sih dia Kak. Karena kalau misalnya cuaca nggak bagus, kondisi kita lagi nggak fit, itu berkaitan dia. Kondisi nggak fit, cuaca nggak bagus, bahkan tubuh kita jadi lemas. Maka dari itu bisa dibantu dengan suplemen sih Kak, untuk menanggulangi supaya tidak terjadi sariawan itu. Karena kalau udah sariawan itu nggak enak banget ya Kak, perih banget sih rasanya. Oke Kak, kalau mungkin dilihat dari gaya hidup nih Kak ya, karena kan sekarang kebanyakan nih anak-anak atau mungkin sampai orang dewasa gitu kan makannya nggak teratur, sering makan micin, makan pedas, itu berpengaruh nggak bikin sariawan? Berpengaruh Kak. Seperti yang Kakak katakan tadi itu anak-anak apalagi anak SD yang nggak bisa kontrol kita lihat di waktu dia istirahat di kantin gitu misalnya kayak pasti biasanya anak-anak tuh beli makanan tuh melihat dari kemasannya atau enggak segi dari penampilannya dia, bahkan dia nggak tahu kalau ini jangka panjang tuh nggak bagus. Salah satunya misalnya membeli makanan pedas atau enggak yang micinnya banyak itu sangat berpengaruh, itu bisa dibilang gaya hidup itu sangat berpengaruh ke untuk menimbulkan sariawan. Jadi kita bisa uh, sharing nih dengan anak atau adik, kalau kita bilang dulu keuntungan sama kekurangannya, jeleknya apa sih dari makanan micin atau nggak pedas itu, bilang manfaatnya ketika dia makan buah dan lain hal sebagainya itu sampai anaknya itu paham, sehingga kalau gaya hidupnya terutama anak-anak SD itu yang sulit kita kontrol di sekolah tuh Kak ya, karena di saat dia istirahat kita nggak tahu nih yang apa yang dibeli dengan dia, dan kadang kalau misalnya beli makanan snack-snack ringan itu kan banyak tuh micinnya yang belum tentu dia itu mau minum air setelah itu yang keras banget berpengaruh untuk menimbulkan sariawan atau nggak panas dalam Kak. Oke Kak, berarti nggak cuma pola makan ya, gaya hidup juga bisa mempengaruhi atau bisa menyebabkan sariawan berarti Kak ya? Oke Kak, pertanyaan terakhir nih dari aku. Mungkin Kakak punya tips nggak sih untuk sahabat sehat apotekku di rumah untuk mencegah sariawan atau mungkin mereka udah sariawan nih, mungkin untuk langkah awalnya agar nggak makin parah gitu sariawannya. Kalau tipsnya itu gampang banget sih Kak, karena seperti yang kita jalani sehari-hari aja deh. Kalau udah nih kita rutin mau makan buah atau mengonsumsi sayur yang ada kandungan vitamin C-nya itu, dan hindari stres ya salah satunya, karena pikiran keras banget berpengaruh. Kemudian kalau udah nih rajin olahraga, hindari stres, lakukan meditasi, tidur yang cukup, dan tidak lupa juga dengan lakukan kombinasi antara makan buah dan sayur yang ada kandungan vitamin C sama ditambah suplemen, itu udah
salah satu tips untuk mencegah sariawan itu terjadi. Tapi memang sulit ya, karena kita kan tahu kalau kegiatan sehari-hari kita banyak padat banget Kak ya. Nah mungkin salah satu tips dari banyak tips yang tadi itu istirahat yang cukup, kemudian tetap kita bantu dengan adanya vitamin atau suplemen yang ada kandungan vitamin C untuk tetap menjaga daya tahan tubuh. Oke, sahabat sehat apotekku di rumah. Dari tadi kita udah banyak banget nih ngobrol sama Kak Meli terkait tentang vitamin C. Jadi mungkin sedikit kesimpulan yang bisa diambil dari topik kita hari ini, yaitu meskipun mungkin orang-orang udah tahu nih kalau kekurangan vitamin C bisa bikin sariawan, tetapi kalau kita kekurangan vitamin C itu bisa terjadi gejala-gejala yang lainnya atau mungkin penyakit-penyakit yang lainnya. Ini Kak Meli, terima kasih nih Kak sudah menjadi narasumber di podcast hari ini. Dan untuk sahabat sehat apotekku di rumah, terima kasih sudah mantengin podcastnya dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa di follow akun sosial media dari Apotheko Official. Dan saya Marita Purnama pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya.